Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah yang telah menyediakan tempat pada kita malam ini. Kemudian pengurus wirid peryasinan kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kesehatan. Amin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baiklah, langsung saja tausiah singkat kita pada malam ini. Kita lanjutkan kajian-kajian singkat kita, yaitu masalah rukun sholat kemarin ya. Maka masuklah kita pada malam ini, kalau tidak salah sujud ya Pak. Sujud lagi. Yang penting dalam sujud ini ada hadis Nabi, yaitu umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Ini pegangan kita Pak, sujud. Saya diperintahkan Allah sujud, yaitu 7 anggota. Jadi yang 7 anggota ini Pak nanti harus ada. Langsung saya singkat, apa saja anggota sujud. Inilah dia. Yang pertama Pak, kening. Jadi kening ini tidak boleh tertutup. Mohon maaf, misalkan begini dia Pak. Atau rambutnya panjang sehingga dahi semua tertutup, tak ada sedikit pun terbuka. Tapi kalau masih ada sedikit kena dahi masih sah. Tapi kalau sama sekali tertutup, misalkan mukenanya, atau misalkan dia pakai serban, atau misalkan dia pakai peci, sampai gini dia Pak, mohon maaf, ini melanggar sujud dia ini, maka sujudnya tidak sah. Kalau sujud tidak sah, otomatis sholat tidak sah. Ini yang pertama Pak, kening ya. Ini anggota sujud yang pertama. Anggota sujud yang kedua apa Pak? 2 telapak tangan. Berarti harus ikut dia nempel begini Pak. Harus ikut dia nempel 2 telapak tangan. Dan ini tidak mesti terbuka, ini boleh tertutup. Yang wajib terbuka cuma kening Pak. Ini wajib terbuka. Kalau tangan sekiranya kita pakai kaos tangan, tidak masalah. Yang penting ikut dia sujud. Oke. Berarti sudah 3 Pak ya. 2 telapak tangan, kening. Baru 2 lutut. 2 lutut. Berarti 5 ya. Lutut harus ikut dia turun ya Pak. Sujud kita harus ikut dia. Tentu bagi yang punya lutut ya kan. Oke. Baru yang ketujuh, anggota yang ketujuh, 2 ujung jari-jari kaki Pak. Ini banyak orang yang langgar. Saya perhatikan ini banyak yang langgar. 2 ujung jari-jari kaki. Mohon maaf Pak, saya praktekkan ya. Berarti ini harus ikut begini Pak ya. Jangan gini waktu sujud. Tidak sah sujudnya. Misalkan gini dia kan. Gini aja kakinya dibuatkannya Pak. Paham lah kira-kira ya Pak ya. Jadi harus ditancapkan minimal ibu jari. Biasanya orang-orang gendut Pak, karena berat badannya diginikannya aja. Padahal ini. Itu yang benar Pak ya. Makanya kalau kita buat anggota sujud ini dengan baik, sebenarnya sehat kita sholat itu Pak. Tak perlu latihan yoga kita. Latihan yoga Cina itu Pak kan, kaki diangkat ke atas, kepala ke bawah. Sebenarnya kalau kita rajin sujud, darah ini otomatis bergerak ke otak. Apalagi pagi-pagi Pak ya. Itulah indahnya. Itulah indahnya sebenarnya agama kita ini Pak. Saya rasa agama lain yang saya pelajari tidak ada perintah sujud. Maksudnya agama yang sekarang lah. Kalau dulu-dulu mungkin artinya kalau masih mengamalkan kitabnya mereka ada sujud ya kan. Tapi yang sekarang kita lihat tak ada orang yang agama lain tuh sujud-sujud ke Tuhannya. Tidak ada Pak. Paling mohon maaf bagi yang menyembah patung, paling dia gini-gini ke patungnya kan, dia puji-puji ya kan. Misalkan orang Konghucu, orang Tionghoa, paling dibakarnya sesajennya, kemudian dihadapkan ke matahari dan ke patungnya. Tapi yang unik itu agama kita ini, kita disuruh sujud. Nah ini, pertama
dari segi medis untuk melancarkan darah dan membuat darah masuk ke otak, sehingga kita orang yang rajin sujud Pak pasti sehat itu. Yakinlah itu Pak. Jadi jangan ada di sini yang malas sujud kalau mau sehat. Insya Allah rajin sujud, insya Allah sehat badan kita Pak. Apalagi itu tadi subuh itu. Makanya di dalam agama kita boleh dilamakan sujud Pak ya. Boleh dilamakan sujud. Gunanya apa? Supaya lebih tenang kita dalam sujud itu. Jangan dia sholat patok ayam aja. Dia tidak menghayati jadinya nanti. Nah itu sujud ya Pak. Jadi saya ulang, anggota sujud itu pertama kening, ini wajib terbuka, kemudian 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut, baru ujung jari-jari kiri dan kanan. Tapi kalau mau afdol, boleh juga disentuhkan hidung kita ke tanah atau ke tempat sujud kita Pak ya. Ditempelkan dia. Kemudian kaki kita waktu sujud boleh Pak dirapatkan begini ujungnya itu. Agak gini dia Pak. Jangan gini, agak dirapatkan gini. Itu cara-cara paling afdolnya. Kemudian pas turun jangan tangan duluan. Banyak orang sujud kan tangan duluan Pak. Allahu Akbar. Gini kan. Kita dalam mazhab Syafi'i lutut duluan. Allahu Akbar. Begitu Pak ya. Dan diusahakan letak tangan itu juga sama dengan takbir kan, kita angkat sampai telinga kita. Kita usahakan letak tangan kita itu juga pas dengan telinga kita itu. Pas dengan telinga kita. Kayak gini kan, Allahu Akbar. Pas sujud pun kita usahakan letaknya jangan di sini atau jangan di sini. Kita usahakan pas telinga kita. Kemudian bagi laki-laki disunahkan direnggangkan Pak. Direnggangkan nih. Berarti gini ya. Direnggangkan. Kalau perempuan dirapatkan supaya jangan goncang gunung. Itu ya kan. Dirapatkan. Itu perempuan. Laki-laki direnggangkan. Itulah Pak sujud. Kalau mau bangkitnya nanti ya boleh mau gini tangan kita, boleh dikepalkan tangan kita, itu tidak masalah. Kalau ada orang sujud kan ada yang gini dia bangkitnya, ada yang tetap gini. Itu tidak ada cara tertentu. Yang jelas tadi ada anggota yang 6 itu dan kening wajib terbuka. Cara yang afdolnya tadi sentuhkan hidung, kemudian agak rapatkan ujung jari-jari kita yang 2 itu. Baru laki-laki renggangkan tangan. Jangan sampai lebih tinggi, mohon maaf, lebih tinggi pantat, tidak lebih tinggi pantat kita daripada kepala. Harus lebih tinggi pantat kita dari kepala. Misalkan kita gitu kan agak naik tuh tebing tuh. Sujud kita di situ tidak sah itu nanti. Kenapa? Karena kalau sujud kita di tebing itu pasti kepala lebih tinggi. Arti sujud itulah. Sujud artinya kan hina Pak. Menghinakan diri. Maka yang mulia harus ke bawah, yang hina naik ke atas. Itulah pantat kita. Maka dia harus lebih tinggi daripada kepala kita. Maka itulah lambang sujud Pak. Arti sujud itu adalah merendahkan diri, menghinakan diri. Kemudian makanya disebut dia jadi masjid. Masjid artinya tempat sujud. Jadi dimanapun kita Pak, tidak mesti harus di masjid sujud. Dimanapun kita kalau ada waktu sholat, silahkan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, asalkan tempat itu bersih dan suci. Insya Allah sah itu Pak ya. Itu dari segi ilmu fikih. Kemudian sebagai penutup, sujud ini Pak, kalau iblis setiap kali dia melihat manusia sujud meringkik dia, nangis Pak. Apalagi nanti di saat mau dicabut nyawanya iblis ini, dia mau ingin lagi sujud ke kuburan Nabi Adam, tapi tidak diterima lagi. Maka dikekalkanlah dia di neraka. Karena iblis itu sudah dikekalkan di neraka. Alasannya apa? Karena dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Sujud di sini sujud penghormatan, bukan sujud sembah Tuhan. Makanya boleh kita sujud ke kaki orang tua, tapi sujud penghormatan, bukan sujud menyembah orang tua. Boleh kita cium tangan orang tua, tangan guru. Ajaran sekarang kan katanya tidak boleh cium kaki orang tua kan, nggak boleh sungkeman katanya. Itu tidak benar. Boleh kita sungkeman, tapi jangan diniatkan itu adalah beribadah kepada orang tua, menyembah orang tua, tapi kita hormati, kita niatkan adalah
sebagai sujud penghormatan kita kepada orang tua. Itu niatnya, Pak. Nah, orang sekarang itu syirik katanya ya kan. Padahal itu budaya yang bagus. Nah, kita sujud, kita cium kaki orang tua boleh. Itu bukan syirik itu, Pak. Tapi niatnya tadi penghormatan, bukan sujud mentuhankan orang tua. Itu salah. Jadi oleh sebab itu, Pak, sebagai penutup tadi, kita usahakanlah sujud ini ada pada diri kita. Karena kalau kita masih mau sujud, maka wajah kita ini nanti akan mudah dikenali Rasulullah. Bercahaya dia, Pak. Karena ini kan tempat sujud. Wajah ini kan tempat sujud. Makanya terbuka kening. Salah satu nanti kalau udah dibangkitkan manusia ini, Pak, di padang mahsyar, karena banyaknya manusia ini, salah satu tanda bagi Nabi Muhammad adalah pantulan yang memancar dari kening umatnya itu, Pak. Kenapa memancar cahaya? Karena dibawa wudhu dan dibawa sujud. Itu dia, Pak. Makanya jangan suka kali, Pak, menutupi kening sampai gini. Tidak bagus itu. Tapi kalau kita buka ini, Pak, harimau itu pun segan melihat wajah kita itu. Ini hebatnya, ada di sini kalimah Allah itu ya. Apalagi sering kita bawa sujud, insya Allah makin tenang kehidupan kita, Pak ya. Yakinlah itu. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian kita tutup dengan doa. Sebelumnya mari kita bacakan Al-Fatihah. Kita kirimkan ke ruh Rasulullah SAW, sahabatnya, kedua orang tua kita, dan khususnya niat ahli bait. Ada hazid niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.